Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa lagi dengan pelajaran Mabadi Fikih Juz 4 yang akan memasuki bab baru, yaitu bab tentang sholat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca suratul Fatihah dulu dengan harapan apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disimak. As-sholatu utawi bab mertelake sholat. Kita masuk pada bab sholat setelah bab toharoh sebagai kuncinya sholat itu kita anggap cukup, maka kita masuk ke bab sholat. As-sholatu taibab mertelake sholat. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata temen setuhune sholat. Inna sholata temen setuhune sholat. Iku kanat ono apa sholat. Iku kanat ono apa sholat. Alal mu'minina ing atase pira-pira wong mukmin. Alal mu'minina ing atase pira-pira wong mukmin iku kitaban wajib. Iku kitaban wajib mauqutan kang den wektu-wektu. Mauqutan kang den wektu-wektu. Wa qala ta'ala wa qala lan dawa sapa Allah Ta'ala hafidhu ala sholawatil wusta wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ngreksa sira. Hafidhu ngreksa sira ala sholawati ing atase pira-pira salat. Hafidhu ngreksa sira ala sholawati ing atase pira-pira salat. Washolati lan sholat al-wusta kang tengah-tengah. Washolati lan sholat al-wusta kang tengah-tengah. Wakumu lan jumenenga sira. Wakumu lan jumenenga sira lillahi krana Allah. Lillahi krana wa qanitina halih pira-pira wong kang manut. Qanitina halih pira-pira wong kang manut. Qanitina halih pira-pira kang manut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawa sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khamsu shalawatin katabahunna Allah 'alal 'ibad. Khamsu shalawatin utawi 5 pira-pira salat. Khamsu shalawatin utawi 5 pira-pira salat. Khamsu shalawatin utawi 5 pira-pira salat iku katabahunna majibake ing khamsu shalawat. Iku katabahunna majibake ing khamsu shalawat. Iku katabahunna majibake ing khamsu sholawat sapa Allah alal ibadi ing atase pira-pira kawula. Alal ibadi ing atase pira-pira kawula. Man utawi sapa wonge iku atang nglakoni sapa man. Man utawi sapa wonge iku atang nglakoni sapa man bihinna kelawan khamsu sholawat. Bihinna kelawan khamsu sholawat. Bihina kelawan khamsu sholawat lam yudayyi hale ora niyak-niyakake sapa man. Lam yudayyi hale ora niyak-niyakake sapa man. Lam yudayyi hale ora niyak-niyakake sapa man. Lam yudayyi hale ora niyak-niyakake sapa man minhunna saking khamsu sholawat. Minhunna saking khamsu sholawat. Syai'an ing suwiji-wiji istighfafan krana amrih ngentengake. Minhunna saking khamsu sholawat syai'an ing suwiji-wiji istighfafan krana amrih ngentengake bihaqqihinna kelawan haqe khamsu sholawat. Bihaqqihinna kelawan haknya haqe khamsu sholawat. Kana mongko ana iku lahu keduwe man. Karena mongko ana iku lahu keduwe man indallahi ana ngarsane Gusti Allah apa ahdun janji. Indallahi ana ngarsane Gusti Allah apa ahdun janji. Ayut khilahu yen to manjengake ing man. Ayut khilahu yen to manjengake Allah ing man. Ayut khilahu ing yen to manjengake sapa Allah ing man. Ayut khilahu yen to manjengake sapa Allah ing man al jannata ing surga. Al-jannata ing surga. Wa man utawi sapa wonge iku lam yakti orang lakoni sapa man bihina kelawan khamsu sholawat. Wa man utawi sapa wonge iku lam yakti orang lakoni sapa man bihina kelawan khamsu sholawat.
Falaisa mengko ora ana iku lahu keduwe man apa falaisa mengko ora ana iku lahu keduwe man aindallahi ing dalem ngarsane Allah apa ahdun janji. Wa malam yati bina falaisa lahu indahul ahdun. Wa man tawi sapa wong iku lam yati ora nglakoni sapa man bihinna kelawan khamsu sholawat. Falaisa mengko ora ana iku lahu keduwe man aindallahi ing dalem ngarsane Allah apa ahdun janji. Insya lamun ngersakake sapa Allah. Insya lamun ngersakake sapa Allah adzabahu mongko nyiksa ing man adzabahu mongko nyiksa Allah ing man adzabahu mongko nyiksa Allah ing man wa insya lamun ngersakake sapa Allah ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu maring man. Insya lamun ngersakake sapa Allah adzabahu mongko nyiksa Allah ing man wa insya lamun ngersakake sapa Allah ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu maring man. Ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu maring man. Surutu wujubi sholati utawi pira-pira syarat wajibe salat. Surutu wujubi sholati utawi pira-pira syarat wajibe salat. Al awwalu ta kang awal iku al islamu Islam. Iku al islamu Islam, asani utawi kang kaping pindho iku al aqlu lan duweni akal. Wasalisu utawi kaping telu iku tamyizu pinter. Tamyizu pinter liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalamu an salasatin rufi'atin angkat apa al qalamu kolam pena. Rufi'atin angkat apa al qalamu kolam an salasatin saking perkara telu. An salasatin saking perkara telu. Anin naimi nyatane saking wong kang turu. Anin naimi nyatane saking wong kang turu hatta yastaikodo sehingga nglilir sapa naim. Hatta yastaikodo sehingga nglilir sapa naim. Wa anis sobilan saking bocah cilik. Wa anis sobilan saking bocah cilik hatta yahtalima sehingga balik sapa sobi. Hatayah talima sehingga balik sapa sobi. Hatayah talima sehingga balik sapa sobi. Wa anil majnuni lan saking wong kang edan. Wa anil majnuni lan saking wong kang edan. Wa anil majnuni lan saking wong kang edan. Hatta yakila sehingga duweni akal sapa majnun. Hatta yakila sehingga duweni akal sapa majnun. Ar-rabi'u kang kaping 4 wan naqau iku wan naqau bersih minal haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Baik, kita masuk pada bab baru yaitu tentang sholat. Karena tentang toharoh yang menjadi syarat ibadah termasuk saat ini sudah dianggap cukup, maka sekarang kita membahas pada bab sholatnya. Yang pertama yaitu tentang dalil-dalil kewajiban sholat. As-sholatu qala ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, ini diterangkan dalam ayat ini bahwa sholat itu kewajiban bagi semua orang mukmin yang waktunya sudah ditentukan. Kita bermauquta sudah punya kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Artinya harus dilakukan pada waktu yang sudah ditetapkan itu, tidak boleh dipindah-pindah waktunya gitu ya. Nanti kan sudah ada ya waktunya seperti waktunya itu seperti sholat duhur, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu waktunya kan sudah ditetapkan. Hafidhul sholati wa sholawatul wusta. Jagalah sholat-sholatmu dan sholatul wusta. Nah, sholatul wusta ini disebutkan secara mandiri atau secara jelas itu karena begitu sulitnya menjaga sholat wusta. Sholat wusta itu sholat asar antara dari siang ke malam ada di tengah-tengahnya. Nah, ini kenapa disebutkan secara tersendiri, disebutkan. Nah, itu karena sholat asar ini disinyalir atau diindikasikan adalah sholat yang paling susah, paling berat dilaksanakan karena dia diantara
siang menuju malam. Nah, pada umumnya manusia itu ketika siang bekerja dan kemudian pada malam istirahat. Nah, pada saat jeda antara setelah bekerja ke istirahat ini kan sudah kondisi tubuh sudah capek, sudah lelah. Nah, ini godaannya untuk sholat asar ini berat karena sudah ingin istirahat. Nah, ini. Maka dia disebutkan secara khusus karena begitu beratnya. Wa qumulil wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin kata Nabi man atabiina lam yudhi. Nah, ini sedangkan dalilnya itu sabda Nabi khamsu salawatin kata ibad. Salat-salat yang 5 waktu itu diwajibkan oleh Allah pada hamba-hambanya. Man atabihinna lam yudhi minhunna syai'an istighfafan bihaqihinna, barang siapa yang mengerjakan salat 5 waktu ini dengan tidak menyia-nyiakan, artinya tidak meremehkan pada haknya sholat ini. Haknya sholat itu ya dikerjakan pada waktunya, kemudian dipenuhi syarat rukun dan segala hal yang ada dalamnya. Ini hak-haknya sholat. Nah, barang siapa mengerjakan sholat dan tidak meremehkan sholat, tidak meremehkan haknya sholat, lahu aidawi ahadun aidul jannah, maka baginya itu adalah janji Allah. Dia berhak atas janji Allah, yaitu dimasukkan ayatul khilahul jannah. Jadi orang-orang yang sudah mengerjakan sholat dengan tidak meremehkan haknya sholat, artinya sholat dengan sungguh-sungguh, itu dia berhak atas janji Allah, yaitu surga. Dia berhak hak dia, kewajiban, karena kewajiban dia untuk sholat sudah dikerjakan, maka dia berhak mendapatkan janji Allah, yaitu surga. Wa malam ya'ti bina falaisa lahu 'indahu ahdun. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka dia tidak berhak atas janji Allah ini. Ya tentu saja karena kewajibannya belum dilaksanakan, maka dia tidak berhak atas haknya, tidak boleh menagih haknya, yaitu surga. Insya'adzabahu wa insya'afarolahu. Nah, ini hak prerogatifnya Allah. Kalau Allah mau menyiksa dia ya disiksa, kalau mau diampuni ya diampuni. Nah, ini wilayahnya sudah prerogatifnya Allah, kita tidak bisa mengajukan apapun. Jadi karena Allah sudah berjanji kalau sholat nanti masuk surga, kalau nggak sholat berarti tidak berhak masuk surga. Kemudian kalau sudah tidak berhak atas janji Allah, berarti dia sudah di luar wilayah janjinya Allah tadi untuk dimasukkan surga. Maka hak prerogatifnya Allah, orang ini mau diapakan, mau disiksa atau mau diampuni. Nah, kalau disiksa berarti dia masuk neraka, kalau diampuni berarti dia akan masuk surga juga. Nah, tidak sholat kok masuk surga. Nah, ini karena ada hak Allah di situ, ada hak prerogatifnya Allah. Tapi kalau sholat itu hamba itu berhak, tidak, di situ tidak ada hak prerogatifnya Allah, tapi dia berhak mendapatkan janjinya Allah, yaitu surga. Oke, sekarang kita masuk suruh wujub sholat, syarat wajib sholat, yaitu hal-hal yang apabila hal ini, syarat-syarat ini ada pada seseorang, maka orang tersebut sudah berkewajiban melaksanakan sholat. Nah, syarat wajib sholat itu seperti itu. Kondisi yang mewajibkan seseorang harus mengerjakan sholat, dia sudah wajib melaksanakan sholat. Jadi kalau kondisi ini belum terpenuhi, dia belum berkewajiban sholat. Tuh, paham ya? Jadi suruh wujub sholat itu kondisi yang mewajibkan seseorang melaksanakan sholat, sehingga dia berkewajiban melaksanakan sholat. Jadi kalau kondisi ini atau keadaan ini belum terpenuhi, belum ada, maka belum ada kewajiban melaksanakan sholat. Tuh. Yang pertama Islam, beragama Islam tentu. Yang kedua wal aklu, berakal. Berakal itu dia bisa membedakan antara, misalnya ya, antara panas dan dingin. Nah, itu dia bisa membedakan, berakal. Kemudian mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu berakal. Wa tamyizu, pinter. Pinter ini artinya begini. Dia tahu panas dan dingin, dia bisa membedakan, berakal tadi. Nah, dia tahu bahayanya yang panas ini kalau tak sentuh itu bagaimana, bahayanya yang dingin ini kalau tak sentuh bagaimana, baiknya yang panas ini agar tidak sakit, menyakiti itu seperti apa. Nah, ini tamyiz, pinter. Dia bisa membedakan mana yang berbahaya untuk dirinya sendiri dan bisa menghindari, dan mana yang tidak. Maka tamyiz itu kadang
anak sudah mulai tamyiz, nah gitu. Jadi ketika masih anak-anak, mereka belum tamyiz, bisa membedakan, oh ini bahaya buat saya, oh ini nggak bahaya. Nah itu belum bisa membedakan. Taunya apa yang dia inginkan ya dia kerjakan gitu. Tapi ketika sudah tamyiz, berarti dia sudah tahu, oh ini nggak boleh dikerjakan karena berbahaya, oh ini harus tak kerjakan karena ini baik untuk saya. Nah ini tamyiz. Dalilnya Nabi rufi al-qalamu an salah satu aneh. Jadi rufi al-qalamu itu maksudnya begini, rufi al-qalamu tidak tercatat itu ya ndak dosa, ya ndak dapat pahala kayak gitu. Jadi konteksnya bisa karena belajar, bisa karena menanamkan kebiasaan atau apa gitu. Anin naimi yang pertama dari 3 hal yang itu, anin naimi hadis dari orang yang tertidur. Ingat ya, tertidur bukan sengaja tidur. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ketika dia tidur itu dianggap dia tidak sadar, artinya dia tidak dicatat amal-amalnya. Jadi misalkan dia tidur dalam keadaan benar-benar tidur ya, tertidur, kemudian dia melakukan suatu hal kebaikan. Nah, rufi al-qalamu tidak tercatat karena apa? Dia sedang tidak dalam kondisi sadar. Wa anis sobi hatta talima, dari anak kecil sehingga ya talima ini mengeluarkan mimpi, mengeluarkan mani, dan itu adalah pertanda dia sudah balik. Jadi dari anak-anak sampai ke balik itu rufi al-qalamu, tidak tercatat apapun. Misalnya ada anak kecil kemudian sholat, nah ini tetap masih rufi al-qalamu, tetapi ini juga tetap dilaksanakan karena konteksnya adalah pembelajaran, pendidikan, tarbiyah. Karena sholat itu tidak bisa ketika sudah syarat-syarat wajib sholat itu terpenuhi baru dia mau sholat, nggak bisa, karena sholat ini perlu pembiasaan, perlu belajar, karena di dalamnya banyak hal-hal yang harus dipelajari. Jadi sebelum dia kena syarat dalam kondisi syurutu wujubi sholat, sebelum dalam kondisi yang mewajibkan dia sholat, dia harus sudah siap, sudah tahu mana yang membatalkan sholat, sudah tahu caranya sholat, sudah tahu toharoh, karena toharoh itu pintunya sholat, tanpa toharoh sholat tidak sah. Jadi itu dia harus sudah tahu bagaimana cara atau gerak-gerakan sholat. Waktu sebelum balik inilah masa untuk mendidik itu, sehingga ketika nanti dia balik dia sudah bisa melaksanakan sholat dengan benar sesuai aturannya, karena dia sudah mulai dihitung, oh sholatmu gak sah, berarti kamu belum menggugurkan kewajiban sholatmu ini. Nah kayak gitu kalau sudah balik, dan itu akan sangat terlambat kalau dipelajari hal-hal seperti toharoh dan lain sebagainya, dipelajari ketika sudah balik baru diajarin sholat. Nah itu sangat terlambat, karena akan banyak sholat yang hilang, tertinggal. Walil majnun hatta yaqila, dari orang yang gila sampai dia berakal. Dari orang gila itu orang yang kehilangan akal sampai dia akalnya kembali. Nah selama masa majnun ini rufi al-qalamu, tidak dicatat dosanya, juga tidak dicatat pahalanya. Yang keempat syarat wajibnya sholat yaitu wanaqau minal haidi wan nifas, tidak sedang dalam keadaan haid ataupun nifas. Nah ini syarat keempat, keempat keadaan ini adalah keadaan yang sehingga mewajibkan seseorang untuk melaksanakan sholat. Jadi ketika keempat kondisi ini sudah tercapai, maka sudah ada kewajiban sholat, dan ada efek ketika melaksanakan seperti hukum Islam. Kalau wajib itu ya wajib dikerjakan, kalau tidak dikerjakan berarti berdosa. Nah itu sudah ada efek seperti itu. Baik, untuk hari ini materinya saya kira itu dulu. Silahkan dimaknani kitabnya, dan mohon maaf serta terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.